Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Nah, hari ini kembali kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, ya. Nah, siap semua? Kita siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bersiap, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Titin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita melakukan ibadah kita pagi hari ini, kita mau minta pimpinan nama Tuhan Yesus. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bangun dengan sehat kuat yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Tuhan pimpin kami semua anak-anak-Mu agar supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan seluruh kehendak-Mu. Tuhan Yesus membimbing juga kami semua agar supaya kami tidak bermain. Kami akan serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini hanya mau jadi dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua Bu Tina ajak bangkit berdiri. Kita menyanyikan Aku Berani Tampil Beda, ya. Kita jadi anak sekolah minggu harus berani tampil beda. Nama Yesus, saat iblis merayuku, Lalu berdoa dalam nama Yesus, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, Aku berani dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Iya, iya, kita anak-anak Tuhan harus berani tampil beda, harus jadi anak yang berani, tidak boleh malu-malu, ya. Kalau ada iblis, kita harus tolak dia dalam apa? Dalam nama Yesus. Kalau dia merayu kita tolak dia dan kita apa? Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, lagu yang berikutnya masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, masih semangat semua memuji Tuhan. Nah, lagu berikutnya kita mau memuji Tuhan dengan percaya saja, ya. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang, ya. Oke, Kakak Eki. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja
bahwa Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan akan selalu menyertai kita. Apalagi pada saat ini, ya. Saat ini kita walaupun beribadah masih di rumah karena ada pandemi virus corona, tapi adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan selalu menolong kita. Ayo, siapa yang percaya pada Tuhan? Iya, ayo sama-sama sekali lagi kita menyanyikan lagu Percaya Saja. Yang semangat. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah, adik-adik, kita akan sudah sama-sama memuji Tuhan. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Sebelum berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Titin, Kak Titin. Sebelumnya kita angkat pujian Percaya dan Taat. memahami akan cerita firman Tuhan kita sebentar. Nah, kunci tangannya, mari kita dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang ini kami akan siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kiranya biarlah firman Tuhan sebentar akan diceritakan oleh Kakak Cindy, bisa kami mengerti dan bisa kami pahami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kakak Cindy. Jadi adik-adik semua harus duduk yang tenang. Kalau kita mau beribadah pada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tidak ada yang ganggu-ganggu adiknya atau ganggu-ganggu kakaknya. Tidak ada yang lagi makan atau lagi minum susu, semua sudah siap, ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak Cindy akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Ya, hari ini Kakak Cindy mau bercerita. Cerita Kakak Cindy pada pagi hari ini terdapat di Daniel 6
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Cerita kita pada saat ini terdapat di Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29 tentang Daniel di gua singa. Nah, ada yang sudah pernah lihat singa sebelumnya? Ada yang sudah pernah lihat singa? Dikasih lihat, ini singa. Ini dia. Singa ini, dia ini binatang yang buas. Dia ini pemakan daging singa ini. Jadi dia ini binatang yang sangat buas. Dan dia bisa memakan daging. Daging kita manusia juga bisa dia makan. Ini adalah singa. Cerita kita hari ini tentang Daniel di dalam gua singa. Nah, ada seorang raja. Ini raja bernama Raja Darius. Raja Darius ini dia mempunyai istana yang sangat besar. Dia mempunyai pelayan-pelayan yang sangat banyak. Dia mempunyai singa-singa juga yang banyak. Dia memiliki singa, tapi kakak sini cuma punya satu. Tapi Raja Darius ini punya banyak singa, banyak pelayan, banyak singa, banyak pejabat-pejabat yang membantu dia untuk melaksanakan tugasnya sebagai raja di istana. Nah, ada satu pejabatnya bernama Bapak Daniel. Bapak Daniel ini sudah cukup tua ya, kita bisa lihat. Nah, Bapak Daniel ini sudah cukup tua. Bapak Daniel ini pejabat tinggi di istana Raja Darius tadi. Dia seorang yang setia, seorang yang benar, seorang yang rajin berdoa. Bapak Daniel ini biar sudah tua, tapi dia tetap rajin berdoa. Kita lihat ini Bapak Daniel. Nah, karena dia rajin berdoa, karena dia taat sama Tuhan, jadi Raja Darius ini berniat untuk mengangkat Bapak Daniel ini untuk menjadi pejabat paling tinggi di istananya. Nah, jadi Bapak Raja Darius ini mau mengangkat ini Bapak Daniel ini menjadi raja, menjadi pejabat yang paling tinggi di istananya. Nah, karena Bapak Darius ini punya pejabat-pejabat tinggi yang lain selain Bapak Daniel, ada itu pejabat-pejabat tinggi yang lain jadi iri sama Bapak Daniel karena mau diangkat ini jadi pejabat yang paling tinggi. Jadi mereka iri sama Bapak Daniel. Coba lihat mukanya mereka ini. Lihat mukanya mereka ini. Mereka bertiga ini. Iri sama Bapak Daniel. Jadi mereka bertiga ini punya rencana. Bagaimana caranya kita buat ini dari Bapak Daniel ini supaya tidak diangkat jadi pejabat tinggi. Mereka cari cara karena mereka iri kan? Mereka cari cara bagaimana caranya ini Bapak Daniel supaya tidak diangkat sebagai pejabat paling tinggi di istana Raja Darius. Nah, ternyata mereka dapat ide. Ide mereka itu mereka bilang kepada Raja Darius, membujuk Raja Darius supaya Raja Darius menghukum setiap orang yang menyembah Allah, menyembah Tuhan. Jadi mereka membujuk Raja Darius supaya menghukum setiap orang yang menyembah kepada Tuhan, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Jadi Raja Darius ini setujulah. Raja Darius setuju untuk menghukum orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari mereka bertiga melihat Daniel ini berdoa kepada Tuhan. Daniel ini menyembah kepada Tuhan. Mereka melihat, mereka bertiga, jadi mereka bilang, saya mau lapor sama raja ini. Daniel ini menyembah kepada Tuhan. Ini Daniel, Bapak Daniel menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka bertiga ini melaporkan kepada Raja Darius bahwa Daniel ini menyembah kepada Tuhan. Nah,
mendengar hal itu, mukanya Raja Darius ini bagaimana kira-kira ini? Dia senang. Dia sedih karena Bapak Daniel ini seorang yang sangat dia kasihi, tapi harus dia hukum. Karena dia menyembah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Makanya dia sangat sedih karena dia harus menghukum si Bapak Daniel ini. Nah, habis mendengar cerita dari pejabat tinggi itu, maka Bapak Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam gua itu banyak sekali singa-singa ini. Jadi Bapak Daniel dilemparkan ke dalam gua singa ini sambil Raja Darius bilang, Daniel, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia menyelamatkanmu. Jadi Bapak Daniel sudah diisi di dalam gua singa. Setelah itu Raja Darius menutup pintu gua itu, dan apa yang terjadi? Gua itu sangat gelap. Gelap sekali. Tidak ada yang bisa dilihat oleh Bapak Daniel. Cuman ada ini, mata-matanya singa itu siap untuk memakan Bapak Daniel. Nah, apa yang Bapak Daniel lakukan di dalam gua ini? Apa yang Bapak Daniel lakukan di dalam gua ini? Ternyata Bapak Daniel itu berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Nah, di dalam gua singa, Daniel bukan berdiam-diam, tapi dia minta pertolongan sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Lihat mulut-mulutnya singa ini sudah siap menerkam. Dia sudah buka mulutnya. Tapi Bapak Daniel terus berdoa. Tuhan mendengar doanya Bapak Daniel tidak? Ternyata Tuhan mendengar doanya Bapak Daniel. Dan Tuhan mengirimkan, siapa dikirimkan oleh Tuhan? Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk menutup mulut-mulut singa tadi. Tadi mulutnya terbuka. Tadi mulutnya terbuka. Setelah datang malaikat yang Tuhan perintahkan untuk menutup mulut-mulutnya singa-singa itu. Jadi singa-singa itu tidak melukai Bapak Daniel, tidak mencelakakan Bapak Daniel, bahkan tidak memakan Bapak Daniel. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk menutup mulut-mulut singa itu supaya tidak melukai Bapak Daniel. Tuhan itu juga berkuasa untuk melindungi kita. Tuhan melindungi seperti Bapak Daniel, Tuhan juga bisa melindungi kita dari ancaman di luar sana. Seperti ini, kalau Bapak Daniel saat ini ancaman mau dimakan singa. Jadi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Bapak Daniel dengan menutup mulut singa-singa ini. Nah, Bapak Daniel di dalam gua singa ini satu malam. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Raja Darius mengecek. Raja Darius lihat, apakah baik-baik saja Daniel ini atau tidak, atau sudah mati karena dimakan harimau singa. Nah, besok harinya Raja Darius membuka pintu gua singa itu, dan dia melihat dan dia sangat senang karena Bapak Daniel dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ternyata singa tidak mencelakakan Bapak Daniel, singa tidak memakan Bapak Daniel karena Tuhan menolong Bapak Daniel. Karena Bapak Daniel berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk menutup mulut-mulut singa itu sehingga Bapak Daniel bisa selamat, dan Bapak Daniel sudah diangkat oleh Raja Darius. Dan para pejabat-pejabat tinggi tadi yang iri, yang jahat itu, mereka diapakan ini?
Diapakan mereka ini? Jadi yang menggantikan Daniel di gua singa itu para pejabat-pejabat tinggi yang iri tadi. Mereka karena berbuat jahat, makanya dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, ini jadi kita tidak boleh iri sama orang lain, kita tidak boleh cemburu terhadap kakak, cemburu terhadap adik, dan kita tidak boleh iri, tapi kita harus saling mengasihi. Nah, ini mereka jahat, jadi mereka yang menggantikan Daniel masuk ke dalam gua singa. Dan Raja Darius memerintahkan di istananya untuk semua rakyat yang ada di istanaku itu harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Mereka harus berdoa kepada Allahnya Daniel. Jadi ini Bapak Daniel, ini Raja Darius. Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya yang ada di istana untuk hanya bisa menyembah kepada Allahnya Daniel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang sanggup menolong Bapak Daniel sehingga Bapak Daniel tidak dimakan singa. Singa kalau lihat daging itu, dia bisa makan, dia pemakan daging. Daniel ini banyak daging, kita ini banyak daging, singa bisa makan. Tapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Jadi percayalah kepada Tuhan, seperti Bapak Daniel ini percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menolong, selalu menyertai dan melindungi dia. Bahkan dia sampai di dalam gua singa pun Tuhan melindungi dia dengan menutup mulut-mulut singa itu. Dan pada akhirnya Bapak Daniel diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi di istana Raja Darius. Ya, ini Bapak Daniel. Bapak Daniel sudah tua tapi masih diangkat menjadi pejabat yang sangat tinggi karena dia taat sama Tuhan, karena dia percaya sama Tuhan dan selalu berdoa menyembah kepada Tuhan. Ya, saat ini Kakak Sidi punya ayat hafalan dari Bapak Daniel ini. Ayat hafalan ini Kakak Sidi masih sama dengan yang minggu lalu. Minggu lalu atau 2 minggu lalu. Yang terdapat di Mazmur 150 ayat 2. Yang bunyinya, pujilah Tuhan atas segala keperkasaannya. Jadi ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Mazmur 150 ayat 2 yang bunyinya, pujilah Tuhan atas segala keperkasaannya. Amin. Ya, Ibu Tina. Ya. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang siapa tadi? Daniel. Iya, Daniel tadi dimasukkan di dalam apa? Iya, di dalam gua singa. Siapa yang mau suka masuk dalam gua singa? Ada? Tidak ada yang mau masuk dalam gua singa. Nah, kalau itu kita harus tetap apa? Percaya kepada Tuhan dan selalu rajin berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, ya. Siapkan persembahannya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo Kakak Esti. Hatiku penuh nyanyian,
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Semua adik-adik, ya. Ayo kita mau berdoa. Berdoa itu adalah bicara dengan Tuhan. Itu harus bersikap yang baik. Buka tangan, tutup mata. Ibu Debbie akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kini kita tiba dalam doa syafaat. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur padamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, walaupun hanya melalui streaming, kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi menjadi penambah pengetahuan kami tentang firman Tuhan. Biarlah kami berani seperti Daniel Tuhan, walaupun di dalam gua singa dia tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak Cindy yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dia dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan dalam masa mudanya. Biarlah selalu Tuhan memberkati dia, beri kesehatan dan kekuatan. Biarlah dia selalu melayani kami anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kami pelayan anak. Biarlah Tuhan selalu beri kesehatan dan kekuatan untuk kami. Biarlah kami selalu melayani anak-anak dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah daripadanya mereka memperoleh kesembuhan yang baru berasal daripada Tuhan. Bagi anak-anak yang berulang tahun, terima kasih Tuhan telah menambahkan mereka setahun lagi. Mereka bersyukur atas ketambahan usia setahun bagi mereka. Biarlah mereka selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang selalu mendampingi anak-anak mereka, melayani anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka selalu diberi kesehatan kekuatan. Biarlah mereka dengan senang hati mendampingi anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, tadi kami anak-anak sekolah minggu telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan yang sudah diberikan tadi dapat Tuhan berkati dan dapat dilayakkan untuk pelayanan kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, pimpin kami, tibakan di rumah kami dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya adik-adik kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? Rajin pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, ya. Dan juga jaga jarak seperti kakak-kakak di sini, ya. Kita jaga jarak, ya. Oke. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji, bangkit semua berdiri. Kita puji Tuhan. Aku tampil beda. Dalam nama